pembuangan sampah terbesar di Brazil. 3 bocah pemulung miskin secara tak sengaja menemukan sebuah dompet rahasia, yang mana dompet tersebut berisi petunjuk menuju harta curian milik seorang koruptor yang akan maju sebagai wali kota. Oleh karenanya para bocah pemulung tersebut lantas bergerak untuk mendapatkannya agar bisa menjadi kaya. Bersamaan dengan itu, pihak kepolisian juga mengerahkan pasukan untuk membunuh mereka. Namun bagaimana semuanya bermula? Beginilah kisahnya. Dimulai dengan menampilkan seorang lelaki yang tengah duduk gelisah di apartemennya sendirian. Ia bernama Jose Angelo yang baru saja menguburkan sebuah peti mati atas nama putrinya yang tersayang. Di tengah permenungannya yang dalam, pasukan kepolisian kemudian berdatangan dan berusaha mendobrak pintu dengan kasar. Jose lantas secepatnya berkemas lalu kabur melalui jendela di kamar belakang. Sayangnya para polisi berhasil mengejar dan ia pun tersudut tanpa jalan keluar. Akhirnya Jose melempar dompetnya ke jalan yang lantas terbawa oleh truk pembuangan. Ia kemudian dihajar habis-habisan tanpa mampu melawan. Di TPA setelahnya, semua truk pengangkut sampah menumpahkan muatannya. Ratusan pemulung yang terdiri dari orang tua dan anak-anak kemudian mulai bekerja. Salah satu di antara mereka bernama Rafael yang hidup sebatang kara. Ia hanya memiliki satu sahabat bernama Gardo yang selalu bersama. Tak lama berselang, Rafael diam-diam menemukan dompet Jose yang berisi uang. Ia kemudian mengajak Gardo turun dan menghentikan pekerjaan. Rafael lantas dengan senang hati membagi uangnya kepada sahabat seperjuangan. Setelah Gardo pergi, Rafael menjadi penasaran akan isi dompet tersebut yang memuat berbagai barang. Mulai dari catatan misterius hingga foto sang pemilik yang nyawanya kini sedang terancam. Di ruang tertutup, Jose telah dipenuhi darah sebab tak mau bicara. Ia diinterogasi oleh seorang polisi yang adalah kaki tangan seorang penguasa. Sang polisi bernama Federico menanyakan soal isi dompetnya. Namun Jose tetap membisu tanpa kata. Ketika Rafael selesai melihat semuanya, Jose pun telah kehilangan nyawa dengan darah memenuhi muka. Di kampung pemulung, anak-anak putus sekolah dididik oleh seorang suster bernama Olivia. Ia merupakan seorang sukarelawan yang telah lama membantu gereja, yang mana pastornya bernama Romo Juliard yang terkenal gigih dalam membela hak rakyat jelata. Meski terkenal nakal, Rafael dan Gardo merupakan siswa yang cerdas dan pintar. Mereka sangat tangkas dalam memahami dan menghafal pelajaran. Untuk merayakan keberuntungan, keduanya kemudian berenang di genangan air hujan. Namun tak lama berselang mobil-mobil polisi lantas berdatangan dengan membawa banyak pasukan. Mereka menawarkan imbalan bagi siapapun yang bisa mengembalikan dompet yang hilang. Melihat seorang polisi mendekat, Gardo lantas menanyakan alasan. Federico berkata bahwa dompet tersebut berisi petunjuk untuk memecahkan kasus kejahatan. Oleh karenanya, ia berharap agar Gardo dan Rafael membantu dengan imbalan $1,000. Mendengar hal tersebut, wajah Gardo pun menjadi berbinar, sedangkan Rafael berusaha menyembunyikan ekspresinya yang penuh kekhawatiran. Federico kemudian pamit dan akan kembali besok untuk memantau perkembangan. Ketika malam menjelang, Rafael meyakinkan Gardo bahwa dompet tersebut pasti menyimpan rahasia yang bisa menuntun mereka kepada harta karun yang lebih banyak daripada imbalan yang tak seberapa. Namun sebelum bisa memastikan, mereka harus lebih dulu menyembunyikannya di tempat aman. Oleh karenanya keduanya kemudian pergi menemui si penghuni selokan. Namanya adalah Rat yang memiliki penyakit kulit sehingga harus menjauhkan diri dari keramaian. Rafael lantas memintanya untuk menyimpankan dompet temuannya. Namun sebuah kunci di dalamnya membuat Rat teringat akan suatu tempat yang diketahuinya. Dengan harapan menemukan barang berharga, ketiganya kemudian berangkat menelusuri petunjuk pertama. Mereka masuk melalui drainase menuju ruangan utama stasiun kereta. Sayangnya seorang bos lokal tidak membiarkan mereka lewat begitu saja. Sebagai sesama anak jalanan, Rat paham dan segera membayarnya. Setibanya di ujung lorong, ketiganya melihat lemari di seberang namun terlalu banyak petugas keamanan. Gardo pun melancarkan aksinya sendirian agar teman-temannya memiliki kesempatan. Selagi perhatian pasukan keamanan teralihkan, Rafael dan Rat segera membuka lemari dan mengambil apa yang tersimpan, yang rupanya berisi surat yang pernah ditulis Jose kepada seseorang. Mereka lantas secepatnya berlari keluar dan memanjati kereta yang hendak berjalan. Akhirnya ketiganya pun berhasil kabur dengan aman. Surat tersebut ditujukan kepada Joe Clemente, yang adalah seorang tahanan politik di penjara Kofa. Jose menyertakan sebuah foto dengan kode di belakangnya.
Meski agak kecewa, namun ketiganya tetap ingin menyelidiki siapa orang tersebut sebenarnya. Oleh karenanya, mereka kemudian menyusup ke kediaman Romo, Juilliard, dan Olivia, yang mana keduanya baru saja mendapat kunjungan dari seorang aparat negara. Selagi Rat berusaha menyibukkan keduanya, Rafael dan Gardo diam-diam menggunakan laptop dan mengetikkan nama, yang mana Joe Clemente ternyata adalah seorang mantan pengacara yang selalu membela hak rakyat jelata. Perlawanannya terhadap pemerintah lantas membuatnya dikriminalisasi dan dipenjara. Hal tersebut tidak berbeda dengan apa yang diperjuangkan oleh Romo Juilliard dengan gerakan gerejanya. Aparat yang baru saja menemuinya telah mengancam untuk memindah tugaskannya keluar kota. Ketiganya kemudian segera keluar setelah mencetak semua berita. Sementara itu di tempat pembuangan, Federico menjadi heran sebab Rafael dan Gardo tidak ada. Seorang pemulung berkata bahwa sejak pagi keduanya memang tidak datang bekerja. Ketika malam tiba, Rafael bersama Gardo dan Rat berkumpul di rumah selokan. Gardo mengusulkan agar lebih baik menukar dompet tersebut dengan imbalan. Namun Rafael tetap bersikukuh untuk lebih dulu bicara dengan sang tahanan. Beberapa saat kemudian, Rafael yang kencing di luar tiba-tiba saja disekap oleh orang tak dikenal. Gardo yang terlambat sadar menjadi panik dan segera membangunkan pastor untuk meminta pertolongan. Mereka lantas langsung pergi ke kantor polisi terdekat dan meminta Rafael dibebaskan, sebab menangkap anak di bawah umur tak bisa dibenarkan. Namun Pastor Juilliard malah diusir paksa dengan berbagai alasan. Gardo dapat merasakan kesedihan pastornya yang kecewa karena merasa gagal. Di sebuah persimpangan, Rafael diserahkan kepada Federico yang sudah menunggunya. Kepalanya kemudian ditutupi kain dan kembali dimasukkan untuk disiksa. Mobil lantas bergerak dengan zigzag sehingga kepala Rafael terus terbentur menciptakan luka. Teriakannya terdengar menyayak namun tak bisa berbuat apa-apa. Kesadaran Rafael pun hampir sirna bersama dengan darah yang memenuhi muka. Sekembalinya ke gereja, Pastor Juilliard hanya bisa memohon maaf dan langsung berdoa. Rafael yang malang mungkin sudah mati dibunuh oleh negara yang dibelanya. Setelah sekian lama disiksa, Federico lantas meminta Rafael menyerahkan dompetnya. Namun Rafael malah membaca doa, sehingga Federico pun memerintah untuk menghabisinya. Ia kemudian pergi dari sana dan menyerahkan sisanya kepada anak buahnya. Untungnya salah satu dari mereka pengecut dan tak berani mencabut nyawa. Rafael kemudian roboh sebab tak lagi punya tenaga. Hingga pagi tiba, Gardo yang masih tenggelam dalam kesedihan hanya berdiam. Namun tiba-tiba orang-orang berlarian sebab tubuh Rafael telah ditemukan. Mereka lantas segera menggotongnya ke gereja untuk diselamatkan. Sambil mengobati luka Rafael, Romo Juilliard menasihati anak-anak bahwa seharusnya dompet tersebut mereka kembalikan. Namun Rafael berkata kepada Rat bahwa ia tidak akan menyerah sampai titik darah penghabisan. Malam harinya, Olivia yang baru pulang menjadi terkejut atas kehadiran ketiganya. Rupanya mereka hendak meminta bantuan sebab keselamatan Rafael masih dalam bahaya, yakni dengan mengantar Gardo ke penjara Kofa untuk menemui seorang pengacara. Gardo lantas terpaksa berdusta dengan mengatakan bahwa Joe Clemente adalah kakeknya. Sekembalinya ke gereja, Rafael mengungkapkan bahwa Federico pernah menyebut nama Santos sebagai bosnya. Rat kemudian tersadar bahwa ia adalah si politisi yang akan maju sebagai wali kota. Dengan dua misi yang berbeda, Rafael bersama Rat langsung berangkat ke alamat Santos keesokan harinya. Sedangkan Gardo bersama Olivia bersiap menemui Joe Clemente di penjara Kofa. Dengan memahami identitas keduanya, mereka akan bisa mengungkap apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Jose Angelo di dalam dompetnya. Dari pagar belakang, Rafael dan Rat terus masuk melalui selokan. Keduanya lantas menaiki pagar dan tak sengaja membuat seekor anjing menyala kasar. Seorang tukang kebun kemudian datang sehingga mereka segera mengarang alasan. Untungnya si tukang kebun berasa kasihan dan menyembunyikan keduanya dari sang majikan. Sementara itu di penjara Kofa, Olivia menekankan bahwa cucu Joe Clemente hendak menemui kakeknya. Namun si sipir tetap tidak bisa mengizinkan kecuali mereka mau bekerja sama. Olivia segera paham dan menyerahkan beberapa lembar uang kepadanya. Melihat banyaknya petugas keamanan, Rat menjadi penasaran. Si tukang kebun berkata bahwa bosnya baru saja kehilangan satu brankas penuh uang, yang mana pelakunya adalah Jose Angelo yang telah berkhianat sebagai orang kepercayaan. Gardo dan Olivia kemudian dihantar ke dalam sel penjara. Joe Clemente menyambut keduanya dan menanyakan tujuan mereka. Olivia segera mengenalkan Gardo, namun Joe Clemente tentu tidak mengenalnya.
Olivia lantas tersadar dengan marah karena Gardo telah berdusta. Untungnya Gardo langsung menyebut nama Jose Angelo sehingga membuat Joe Clemente tak menyangka. Dari surat di stasiun yang Rafael dapatkan, Gardo membacakan pesan Jose Angelo yang telah ia hafalkan, bahwa si politisi bajingan yang telah memenjarakannya akan segera dirantai. Setiap kejahatan dan korupsi yang Santos lakukan akan pasti terbongkar, dan semoga ia hanyalah domino pertama bagi runtuhnya ketidakadilan. Jose juga menulis bahwa jika surat ini telah sampai, itu artinya ia telah meninggal. Namun perjuangan mereka tak akan berhenti dan akan terus terwariskan. Mendengar hal tersebut, air mata Joe Clemente pun jatuh tak tertahan. Di rumah Santos, si tukang kebun menjelaskan siapa Jose Angelo sebenarnya. Ia merupakan tangan kanan si politisi yang bekerja selama bertahun-tahun dengan setia. Setiap peser uang dan catatan hasil korupsi Santos pun hanya bisa diakses oleh dirinya. Hingga beberapa hari yang lalu, Jose lantas melaksanakan misi utamanya. Pertama-tama ia lebih dulu merusak kulkas di dapur dengan sengaja. Lalu ketika tengah malam tiba, ia pun mengemasi satu berangkas penuh uang bersama sebuah catatan rahasia. Semuanya kemudian ia masukkan ke dalam kulkas yang rusak agar bisa dibawa keluar keesokan paginya. Akibat ulahnya tersebut, posisi Santos pun kini terancam sebagai calon wali kota. Setelah menyampaikan semua pesan, Gardo mengatakan bahwa terdapat sebuah kode yang Jose tuliskan. Joe Clemente langsung paham dan meminta petugas bernama Marco mengambilkan Alkitabnya sekarang. Sayangnya Marco beralasan bahwa petugas yang lain sedang memperhatikan. Oleh karenanya Gardo harus kembali lagi untuk mengambil Alkitab tersebut besok siang. Joe Clemente kemudian menjelaskan kepada Gardo bahwa kode tersebut hanya bisa dibaca dengan Alkitabnya. Selama ini ia dan Jose memakai Alkitab khusus untuk saling berkomunikasi secara rahasia. Joe Clemente lantas memasrahkan revolusi ini di tangan Gardo dan Olivia, sebab ia tak mungkin lagi menemui mereka untuk yang kedua kalinya. Joe Clemente pun mencium tangan si bocah pemulung dengan penuh doa. Setelahnya sebelum pulang, Marco lantas berbicara kepada Gardo secara diam-diam. Ia rupanya meminta tebusan $1,000 atas Alkitab yang Gardo butuhkan. Ketika malam menjelang, Olivia bersama para bocah pemulung telah berkumpul di rumahnya. Mereka sadar bahwa tidak mungkin mendapatkan uang $1,000 secara cuma-cuma. Santos juga pasti akan menggunakan seluruh kekuasaannya untuk menghentikan mereka. Oleh karenanya sebelum terjadi apa-apa, Olivia lantas merekam para bocah yang dimintanya untuk bercerita. Dari awal mula dompet ditemukan hingga soal Joe Clemente yang dipenjara. Sementara itu, kabar kedatangan dua orang ke penjara Kofa telah membuat Santos ketakutan. Ia lantas segera memerintah Federico untuk memburu keduanya sampai ditemukan. Malam itu sebelum rekaman selesai, polisi tiba-tiba berdatangan sehingga para bocah langsung keluar. Olivia yang tertahan sendirian kemudian didekati oleh Federico dengan tatapan ancaman. Namun Olivia tidak gentar dan balik melawan dengan ekspresi tantangan. Ia kemudian digiring ke mobil polisi untuk ditahan. Beberapa saat kemudian, Rafael bersama Gardo dan Rat tersadar bahwa seluruh kampung mereka telah dibakar. Para bocah tersebut tentu sangat merasa bersalah atas apa yang telah mereka akibatkan. Mengapa rakyat kecil yang tak berdosa harus selalu menjadi korban? Selagi Rafael dan Gardo berjalan di depan, Rat lantas pamit untuk lebih dulu kembali mengambil barang. Keesokannya, Romo Juliet berusaha menampung semua warga yang telah kehilangan rumah mereka. Rat pun secara diam-diam mencuri uang Romo sebab terpaksa. Ia juga meninggalkan pesan berupa gambar malaikat yang berurai air mata. Setelah menyerahkan uang kepada teman-temannya, ketiganya kemudian segera menyusun rencana. Operasi penebusan Alkitab ini harus rapi seolah tak terjadi apa-apa. Sebab Marco pasti akan membawa polisi yang lain untuk mengepung mereka. Tak lama setelahnya Gardo menemui Marco di sebuah rumah makan. Transaksi kemudian berjalan lancar yang mana uang dan Alkitab saling berpindah tangan. Namun Marco lantas mencoba menyerang sehingga Gardo segera melawan. Gardo pun berlari kabur melalui dapur lalu naik ke atap bangunan. Alkitab kemudian berpindah tangan kepada Rat yang menunggu di jalanan. Sayangnya hal tersebut membuat para polisi curiga sehingga mereka pun mengejar. Rat lantas melempar Alkitabnya kepada Rafael yang bersepeda di seberang. Setibanya di jalan terowongan, ketiganya pun langsung menyeberang sehingga para polisi yang berusaha menembak akhirnya tertinggal. Untuk sementara waktu mereka bisa beristirahat dengan aman di dalam padatnya perumahan. Selagi Gardo mencari sisa-sisa makanan, Rafael dan Rat berusaha memecahkan kode berupa sekumpulan angka. Terdapat 4 baris nomor yang coba mereka cocokkan dengan halaman Alkitab yang berisi urutan ayat dan kata.
Mereka lantas mendapat beberapa nama hewan setelah berkutat sekian lama. Namun belum diketahui apa maksud nama-nama tersebut sebenarnya. Sementara itu di jalanan, Gardo yang menaik tong sampah kemudian didekati oleh seorang wanita. Namun tiba-tiba terdengar bunyi petasan yang menandai bahwa pasukan polisi telah tiba. Gardo lantas segera mencari persembunyian, begitu pula dengan para warga. Selagi polisi menyusuri setiap gang, Rafael dan Rat mencocokkan nama-nama binatang terhadap nomor di kartu undian. Tanpa mereka sadar, para polisi terus menginterogasi siapapun yang mereka temukan. Gardo kemudian segera memanjati dinding untuk memperingati teman-temannya. Sebelum pergi, Rafael baru paham bahwa nomor undian tersebut adalah nomor telepon sebuah jasa. Ketiganya lantas berlari kabur dengan meloncati atap-atap bangunan. Seorang polisi mencoba menembak, namun mereka sudah sampai di kejauhan. Setibanya di lapangan, Gardo kembali bertemu dengan si gadis yang kemudian menunjukkannya jalan keluar. Ketiganya lantas dibawa oleh geng motor menuju jalan besar. Namun sesaat berselang, sepasukan polisi rupanya menghadang. Untungnya mereka berhasil lolos dengan menerobos melalui jalan gang. Sementara itu, Federico yang baru tiba segera menemukan jejak para mangsanya. Ia kemudian tiba di ruangan tempat di mana Rafael telah menuliskan angka. Di pinggir jalan, Rafael minta berhenti sebentar untuk menghubungi nomor telepon yang telah dihafalnya. Begitu pula dengan Federico yang mencoba menghubungi nomor yang sama. Keduanya lantas mendapat jawaban bahwa angka tersebut adalah nomor layanan pemakaman di pinggiran kota. Rafael pun langsung berangkat ke sana untuk menyelesaikan misi terakhirnya. Sesampainya di pemakaman, terdapat ribuan kuburan yang tak mungkin semuanya mereka bongkar. Jose Angelo pasti telah menyembunyikan seluruh uang Santos di sebuah tempat yang spesial. Namun mereka tidak punya petunjuk apapun untuk bisa menentukan. Yang tersisa dari dompet Jose hanyalah sebuah kalender dengan tanda di beberapa tanggal. Rafael berspekulasi bahwa tanggal tersebut adalah blok pemakaman dan angka kuburan. Selagi Rafael mengikuti petunjuknya, Federico diam-diam juga telah tiba. Rafael kemudian menemukan kuburan dimaksud yang tertulis atas nama Pia. Air mata Rafael pun jatuh sebab Jose Angelo pasti sangat mencintai putrinya. Namun tiba-tiba Gardo datang dengan panik bersama Federico di belakangnya. Rafael yang tak mungkin melawan lantas menunjuk kuburan Pia dengan terpaksa. Federico pun segera memerintah Gardo dan Rat untuk membongkarnya. Tak berselang lama, sebuah peti mati lantas dijatuhkan yang ternyata berisi tumpukan uang dan sebuah catatan rahasia. Ketiganya hanya bisa pasrah karena perjuangan mereka harus berakhir sia-sia. Namun sesosok anak perempuan tiba-tiba muncul tanpa suara. Ia rupanya adalah Pia yang selama ini telah disembunyikan oleh Jose di sana. Dengan berani Pia pun menghantamkan batu keramik disusul oleh hajaran membabi buta. Di bawah todongan senjata, Federico akhirnya tak berdaya. Rafael bisa saja balas dendam dan membunuhnya, namun ia masih punya rasa iba. Rafael lantas memukul Federico dengan keras lalu pergi dari sana. Ketiganya berlari menjauh bersama Pia yang kini menjadi adik angkat mereka. Dengan bersembunyi di truk sampah, mereka kemudian tiba di tempat pembuangan. Rafael dan Gardo menaiki puncak bukit dengan berkantong-kantong uang, sedangkan Rat mengajak Pia untuk menebus dosanya yang telah melakukan pencurian. Sesaat kemudian, Romo Juliard yang baru pulang menjadi terkejut atas apa yang ia temukan. Terdapat bertumpuk-tumpuk uang di mejanya bersama dengan sebuah catatan. Juga sebuah gambar malaikat yang air matanya kini berubah menjadi senyuman. Mata Romo pun berkaca-kaca menyadari para bocah pemulung telah menang. Sedangkan Olivia yang telah lama ditahan akhirnya dipulangkan. Ia mengambil kamera yang telah terjatuh saat terjadi penyergapan. Di puncak bukit sampah, Rafael dan Gardo paham bahwa uang tersebut bukan cuma hak mereka, melainkan hak rakyat jelata yang hartanya telah dicuri oleh koruptor negara. Oleh karenanya keduanya lantas menerbangkan lembaran uang tersebut ke udara. Warga kampung pemulung pun berlarian dan memungutinya dengan gembira. Rafael dan Gardo menarik kegirangan merayakan kemenangan bagi perjuangan melawan penguasa. Setelah membagikan semua uang, mereka harus segera pergi demi keselamatan. Entah di mana mereka akan berakhir, namun yang pasti adalah tempat terjauh yang bisa mereka capai. Berhari-hari kemudian mereka terus berkendara hingga entah sampai kapan. Sementara itu, kedatangan Olivia yang sudah pulih disambut hangat oleh Romo Juliard di gereja. Keduanya mengkhawatirkan para bocah pemulung yang belum ada kabarnya.
Olivia kemudian menunjukkan sebuah kartu memori yang menyimpan rekaman mereka, yang mana demi kebenaran dan keadilan maka publik harus mengetahuinya. Romo Juliard bukan hanya setuju melainkan juga menambahkan publikasi catatan rahasia, yakni daftar panjang korupsi Santos bersama kroni-kroninya. Jumlahnya yang fantastis membuat Romo menarik nafas dan mengelus dada. Di pulau kecil yang jauh dari kota, berita penangkapan Santos kemudian sampai kepada Pia. 3 bocah yang hilang telah menyulut amarah rakyat sehingga terjadi pemberontakan di mana-mana. Yakni 3 bocah pemulung yang telah melawan para politisi yang sebenarnya adalah perusak negara, yang mana kini mereka hidup dengan damai dan sederhana di sebuah pulau tak bernama.